Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, nama saya Nanang Taryono SPDI. Saya mengajar di MTS Asyairiyah Tahiriyah Jakarta. Dan sekaligus saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya sebagai syarat kelulusan dalam PPG dalam jabatan 2022. Inilah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan keberkahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita ini, mari kita baca doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam hati kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadirinnya walikul niyatin sholeh wa laqatul nabi Al-Fatihah. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita pertama kali masuk sekolah semester kan? Bapak harap kalian bisa mengikuti pelajaran Al-Quran hadis ini dengan baik, dengan semangat, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Insya Allah. Baik, Bapak absen dulu sebelum kita mulai pelajaran. Aidina Yusalina, Aisyah Adelia, Alia Ratu Najwa, Andini Sena, Dela Setiawan, Deca Puji Lestari, Dita Fitriani, Dipa Ayu Puspita, Fitria Sulistiani Rum, Ginan, Hani Fatia Zahra, Hikmah, Isna Permatasari, Jahrotus Sita, Jihan Ramadhani, Lailatun Nisa, Leni Nur Aini, Lena Apriliani, Nabila Putri Kinanti, Nabila Agustin, Novia Nur Aini, Novita Wulansari, Nukita Sapitri,
Octavia Rahmansyah, Hadir. Resti Dwi Nur Cahyani, Hadir. Sadiatul Hasanah, Hadir. Selvia Andara, Hadir. Irfan, Hadir. Arka, Hadir. Fadil. Hadir. Dan terima kasih anak-anak sekalian. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada pelajaran pertama, yaitu pelajaran hadis yang berjudul Al-Quran dan hadis sebagai pedoman Hidupku. dengan tema pengertian Dan fungsi Al-Quran. Pengertian dan fungsi. Al-Quran. Sebelum kita masuk materi, sekarang Bapak tanya, siapa yang mau bertanya tentang pengertian dan fungsi Al-Quran? Pak, saya pengertian Al-Quran. Ya, Arka. Apa? Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Ya, Arka itu nanya tentang pengertian Al-Quran. Nanti Bapak jelaskan. Tapi sebelumnya kita jawab dulu. Al-Quran adalah kalam Allah. Sekali lagi, Al-Quran adalah kalam Allah. yang berjumlah 30 juz. Ya, diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Disampaikan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan satu lagi, orang yang membacanya pasti mendapatkan pahala. Paham tak? Paham. Jadi beda orang yang baca Quran dengan baca buku biasa. Kalau baca Quran itu ada pahalanya. Betul enggak? Kalau baca buku biasa nggak ada pahalanya. Itu perbedaannya. Paham nggak? Paham. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, Salma. Fungsi Al-Quran itu apa, Pak? Ya, fungsi Al-Quran dalam kehidupan, ya, itu sebagai pedoman hidup manusia. Ya. Sekali lagi, fungsi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Bedanya orang yang berpedoman dengan yang tidak. Pak, apa bedanya perbedaan orang yang berpedoman dengan yang tidak? Jadi kayak buku tutorial, Quran itu tutorial hidup. Orang yang berpegang teguh itu pasti jalannya benar, hidupnya Benar. Tapi orang yang tidak pernah berpegang teguh dengan Al-Quran, jalan hidupnya tidak akan benar. Ibarat orang naik motor nih, malam-malam nggak pakai lampu, sama yang pakai lampu beda nggak? Beda. Ini si Irfan jalan naik motor nih malam-malam, dia pakai lampu. Kira-kira jalanannya lancar nggak kalau pakai lampu? Lancar. Tapi begitu dia jalan malam-malam nggak pakai lampu, apaan nanti ditabrak? Masuk. Ya, pohon duren ditabrak, pohon petek ditabrak, pohon toge ditabrak, pohon bayam ditabrak, semuanya sama dia. Artinya orang yang hidup tidak berpegang dengan Al-Quran, maka dia akan menghalalkan segala cara, tidak tahu mana yang haram, mana yang halal. Paham sama? Itu fungsi daripada Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk kepada materi tentang pengertian dan fungsi Al-Quran. Itu di sini ada kompetensi bisa dilihat di Infocus dari 1 sampai 4 sampai sudut pandang teori. Nah, kemudian yang kedua ada kompetensi dasar. Yang pertama, memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian yang kedua, mempraktekkan cara hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua,
menjelaskan pengertian dan fungsi hadis. Itu indikator kita. Sedangkan materinya itu adalah tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dengan baik atau dengan benar. Anak-anak sekalian, Nabi telah menitipkan kepada umatnya, ya. Nabi telah menitipkan kepada umatnya berdasarkan hadis, yaitu taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah sunnata rasulih. Jadi Nabi itu menitipkan, telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Ya. Jadi Nabi menitipkan dua sebelum wafat. Ya. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, agar umatnya tidak tersesat. Ya. Apa dua hal itu? Al-Quran dan hadis. Nih, aku titipkan dua Al-Quran dan hadis. Tolong kalian pegang, jangan sampai lepas, agar kalian semua tidak tersesat. Anak-anak sekalian, maksud dan tujuan ya Al-Quran diturunkan itu antara lain untuk membersihkan akal, ya. Membersihkan akal, mensucikan jiwa dari segala yang syirik, dan memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dan fungsi tadi saya sudah jelaskan, ya. Pengertian Al-Quran itu kalam Allah. Sedangkan pengertian hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada Nabi. Itu pengertian hadis, ya. Apa fungsi hadis? Ya, tadi kan pengertian Quran, fungsi Quran. Sekarang pengertian hadis dan fungsi hadis. Pengertian hadis itu perkataan, perbuatan, dan takrirnya Nabi. Ya. Jadi kalau Quran itu kalam Allah, kalau hadis itu perkataan Nabi. Fungsinya apa hadis? Yaitu memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga keduanya menjadi sumber hukum Islam. Sama, hadis juga sebagai sumber hukum Islam, tapi yang kedua Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama, kemudian hadis yang kedua. Anak-anak sekalian, dari keterangan yang Bapak sampaikan itu dapat dikatakan bahwa Al-Quran, ya, Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Selain itu juga sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian sebagai penjelas, merupakan nikmat bagi orang-orang yang beriman, sebagai kabar gembira, sebagai pendidikan bagi orang-orang kafir karena Allah memberi balasan kepada mereka di neraka, dan sebagai pendidikan moral. Jadi kalian kalau mau belajar di Al-Quran lengkap, kalian mau belajar apa aja ada. Penjabarannya ada di hadis. Pak, di Quran misalkan nggak ada Pak hukum ini, cari di hadis pasti ada. Jadi hadis memperkuat atau memperinci keterangan-keterangan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kira-kira sampai di sini paham? Siapa? Paham, ya, pengertian dan fungsi Al-Quran hadis.
Sampai sini paham? Paham. Sekarang Bapak mau kalian bagi kelompok dua-dua bagi kelompok. Nanti Bapak kasih soal, kalian tolong diskusikan. Ya, kalian diskusikan itu materi. Bapak kasih waktu 7 menit. Silakan. 1, 2, 3, mulai.
sekarang Bapak minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi Bapak tidak tunjuk siapa aja yang mau. Pertama, ya kamu diri, ya diri, iya diri. Ya. Fungsi Al-Quran yang hadir dalam kehidupan. Satu, fungsi manusia. Al-Quran adalah bidang fungsi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang menerima dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini dapat dilihat dari siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, betul nggak? Betul. Yang dua, Saya Pak. ya depan. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. 2. Sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab dari Al-Quran diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 105. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar untuk mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang benar. Dan terima kasih dan saya salam. Ya, terima kasih. Ada lagi, satu lagi. Saya Pak, Ya, depan. Silakan Pan. fungsi Al-Quran hadis dalam kehidupan. 3. Pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat dan lainnya. Hal ini tergantung dalam surat Yunus ayat 97. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dengan fungsi Al-Quran adalah Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani hidup. Tujuannya dia hidup di jalan kebenaran dan keselamatan di dunia. Ya, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan diskusi kalian dengan baik. Sekarang Bapak tanya, ya, karena Bapak anggap kalian sudah paham tentang pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Salma, kamu pengertian Al-Quran apa, Ma? Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, betul nggak? Hadis? Hadis adalah perkataan dan perbuatan kaki. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah, sedangkan hadis adalah perkataan perbuatan yang disampaikan kepada Nabi. Anak-anakku sekalian, Bapak kira kalian sudah paham ya tentang pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Bapak akan menyimpulkan tentang Al-Quran. Jadi sebelum kita tutup, ini ada gambar. Kalau kalian lihat proses turunnya Al-Quran ya sedikit. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi menyampaikan lagi kepada umat manusia, baik yang Islam maupun yang bukan Islam disampaikan. Ya. Dan kamu sekali-kali tidak beriman upah kepada mereka terhadap seruan itu. Tidak lain hanyalah pengajaran dari semesta alam. Jadi semuanya diajari. Setelah Quran turun, semua dikasih tahu sama Nabi. Mau yang Islam, mau yang Kristen, mau semuanya dikasih tahu. Tinggal bagaimana mereka menerima.
Yang terima, yang dia berpegang teguh. Ya, yang tidak berpegang, yang tidak menerima, dia tidak akan berpegang teguh. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ba'illah min rasul faqad dhalalan mubina. Ya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka yang tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat. Itu orang yang gak berpegang teguh dia tersesat kata Quran. Ya. Kemudian orang yang berpegang teguh, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jadi apabila Quran dibacakan, ya, maka dengarkanlah dan diam sehingga kalian mendapat rahmat. Makanya orang yang berpegang teguh sama Al-Quran itu jiwanya benar banget, akhlaknya benar banget. Anak-anakku sekalian, kesimpulan ya, daripada materi ini adalah bahwa pengertian dan fungsi Al-Quran. Pengertian Quran adalah kalam Allah, sedangkan hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi. Fungsinya apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadis, fungsi hadis memperkuat hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Itu dia. Sebelum kita tutup, ada tugas dari Bapak, ya. Tolong kalian catat ada tugas sedikit kalian kerjakan di rumah. Bentar. Kalian catat ini. Ya, kalian catat. Kalian kerjakan di rumah ya? Ya. Ya? Udah? Udah catat? Ya. Kalian kerjakan di rumah. Ya. Demikian materi kita untuk hari ini. Besok minggu depan kita akan belajar tentang perilaku ya, perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Minggu depan saya harap kalian di rumah baca-baca dulu sebelum kita masuk materi tersebut. Demikian kita baca doa dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.